Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dari data tadi, kita dapat melihat bahwa pasien jantung memiliki kerentanan, yaitu 16,3% pasien jantung terkonfirmasi positif COVID-19 di ruang isolasi. Dan angka kematian pasien jantung di hospital atau di rumah sakit meningkat sampai 8 hingga 9% menjadi dari 8 hingga 9% menjadi 22 hingga 23%. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perawatan pasien jantung selama pandemi dan apa yang harus kita waspadai, terutama yang mempunyai penyakit penyerta atau penyakit bawaan, yaitu gangguan jantung, kita akan langsung bertanya. Saya akan langsung bertanya kepada Dr. Isman Firdaus, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia yang telah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kabar baik, Semoga terima kasih telah hadir. Terus ya. Sehat terus dan juga terima kasih atas waktunya, dok. Saya tahu ini di sela-sela bertugas, tapi untung dokter punya waktu buat kita ini. Karena masalahnya penting. Saya baca dari WHO adalah penyakit jantung koroner kan masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia menurut WHO. Apalagi di tengah pandemi sekarang, di mana pasien yang memiliki riwayat jantung itu lebih rentan. Bisa nggak dokter gambarkan bagaimana kondisi terakhir mengenai mereka yang mempunyai masalah jantung di tengah pandemi? Iya, jadi memang data-data saat ini di rumah sakit itu hampir mirip juga data Indonesia dengan di luar negeri ya, terkait pasien-pasien yang dirawat 50%-nya ada komorbid ya, ada komorbid. Jadi yang dirawat itu ada komorbid. Yang pasiennya mungkin dia terinfeksi COVID-19, dia tidak ada keluhan, ya alhamdulillah mungkin tidak ada komorbid, tapi 50% sebagian besar komorbid. Dan komorbid itu artinya penyakit penyerta. Contoh penyakit komorbid itu ada penyakit jantung, atau riwayat penyakit jantung, riwayat stroke, atau riwayat kanker, dan lain-lain. Data-data menunjukkan komorbid 50-80%, komorbidnya sebagian besar kardiocerebrovaskular. Ada hipertensi itu 6% komorbidnya, diabetes 7,3%. Nah, penyakit kardiovaskular ini hampir 11%. Dan tentu akan diperberat lagi kalau usianya juga makin tua, apalagi usia di atas 80 tahun. Jadi penyakit komorbid ini menjadi salah satu penyebab terjadinya fatality atau perburukan dari penyakit COVID-19. Oke, bisa nggak kemudian kita simpulkan, dok, bahwa penyakit jantung adalah penyakit penyerta yang paling fatal jika terkena COVID-19? Ya, jadi saat ini kan di Indonesia 1,5% populasi pasien itu ada penyakit kardiovaskuler. Kalau di total 280 juta penduduk itu 4,2 juta ada penyakit kardiovaskuler. Kita anggap 50%-nya ada yang menderita PJK. Dan 50% PJK itu ada mengenai serangan jantung. Nah, dulu serangan jantung itu tahun-tahun sebelum pandemi 2019, 2018, angka kematian in hospital pasien-pasien dengan serangan jantung itu berkisar di 8-9%. Jadi dari 100 orang yang meninggal 8-9 itu perawatan normal pasien-pasien dengan serangan jantung. Nah, di era pandemi ini, di awal-awal pandemi memang angka kematian ini meningkat, ya, meningkat. Data-data rumah sakit menunjukkan peningkat hingga 18-23%. Angka mortalitas in hospital pasien-pasien ACS atau AMI ya, infark miokard atau serangan jantung in hospital. Tentunya
hal ini banyak dipengaruhi berbagai faktor, baik dalam perawatan pasien dan juga severitas dari COVID-19 itu sendiri. Oke, berarti lebih banyak faktor yang mana dok? Apakah dalam perawatan karena kita tahu awal-awal pandemi kita kan masih mencari solusi nih dengan COVID-19 ini. Tapi apakah karena memang COVID-19 itu begitu mematikannya untuk mengganggu jantung kita? Ya, sebenarnya penyakit infeksi apapun sama beratnya apabila ada penyertanya penyakit kardiovaskuler ya. ACS, ya sindroma koroner akut, itu dicetuskan oleh infeksi. Infeksi apapun tentunya akan memperburuk penyakit kardiovaskuler, akan meningkatkan aktivitas miokard, terus kemudian peningkatan demand dari kebutuhan dari jaringan oksigenisasi tubuh, sehingga jantung harus bekerja lebih kuat lagi. Selain dari marker-marker infeksi yang tentu akan meningkatkan peradangan baik di pembuluh darah maupun di seluruh tubuh. Nah, penyakit COVID-19 ini kan obatnya memang masih belum ditemukan ya, belum ada obat yang mujarab untuk menanggulanginya, sehingga perawatan infeksinya lebih lama, itu yang akan memperburuk perawatan pasien-pasien ACS atau sindroma koroner akut, baik yang serangan jantung akibat total oklusi, STEMI maupun yang non-STEMI. Dan dampaknya kalau tidak ditolong tentu akan jatuh kepada episode gagal jantung akut. Bisa terjadi seperti orang bilang paru-paru basah atau edema paru, atau juga bisa terjadi shock. Oke, betul. Nah, saya mulai khawatir nih, dokter, karena sekarang tentunya orang dengan gangguan kesehatan di bagian jantung sekarang enggan untuk rumah sakit, karena kita tahu rumah sakit juga sekarang full capacity, dan juga mereka tidak bisa berolahraga banyak karena PSBB, karena juga masa pandemi. Apa solusinya untuk mereka? Tapi saya juga akan mendengarkan dari pertanyaan publik. Silakan Anda menelpon saya di 021 583 9900. Kami tunggu telepon Anda dan kami akan segera kembali. Masih bersama dengan Dr. Isman, tapi saya juga punya penelpon yang telah bergabung bersama dengan saya dari Denpasar, Bali, dengan Bapak Dewo. Selamat pagi, Pak Dewo. Selamat pagi. Pak Dewo, pertanyaan apa yang Anda punya? Apakah Anda punya riwayat penyakit jantung? Saya ECO Januari 2 tahun yang lalu. Umur saya 75. Waktu itu dibilang fungsi jantung saya 70%. Oke. Cuma ada satu klep katanya sepertinya akan bocor, tapi belum membahayakan ya. Iya. Jadi pertanyaannya Pak Dewo. Demikian. Nah, terus setelah itu saya merasakan di punggung itu rasa berat, kaku. Nah, saya pijit-pijit hilang. Iya, Pak Dewo, jadi pertanyaannya apa, Pak Dewo? Saya merasa, ya. Langsung kepada pertanyaan. Iya, pertanyaannya Pak Dewo. Pertanyaan, apakah ini penyakit jantung? Oke, baik. Terima kasih Pak Dewo. Tadi memang ada sedikit kondisi kendala teknis audio ya dok, tapi juga saya telah di-brief oleh tim bahwa ada keluhan di bagian punggung kalau tidak salah yang dirasakan oleh Pak Dewo, tetapi kemudian Pak Dewo mempertanyakan apakah ini sign atau gejala dari gangguan jantung. Ya, jadi keluhan seperti rasa tidak nyaman mulai dari di bawah rahang, di belakang, sampai di atas ulu hati ya, itu semuanya memang daerah jantung, termasuk punggung dan sekitarnya. Namun perlu dipastikan dulu bahwa apakah ada faktor risiko, dalam hal ini tentu kaitannya penyakit jantung koroner ya, kalau daerah situ, apakah ada faktor risiko dulu nomor satu, ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, merokok, atau riwayat keluarga. Kalau memang ada salah satu dari faktor risiko tersebut atau merokok ya, maka tentu harus dipastikan dengan pemeriksaan yang sederhana rekam jantung. Apabila rekam jantungnya normal, kita lakukan namanya uji latih jantung. Jadi seperti itu. Tadi disampaikan echo-nya 70%, fungsinya mungkin ejection fraction maksudnya itu ya, jadi 70%. Nah, kalau klepnya ada yang bocor, kalau masih ringan saja atau tidak terlalu masalah, tidak perlu ada tindakan apa-apa, yang penting dijaga agar supaya tidak makin buruk ya tentunya. Oke, apakah itu gejala yang paling mudah dikenali oleh masyarakat awam dok untuk melihat adanya gangguan kardiovaskuler, yaitu gangguan rasa nyeri dari rahang sampai dengan ulu hati termasuk punggung?
Ya, jadi rasa nyeri daerah sekitar situ ya, bukan sampai, tapi dari daerah sekitar situ, mulai rahang, dada kiri, dada kanan, terus di ulu hati, kemudian di punggung, pundak, itu memang harus dicurigai. Namun, yang berikutnya adalah bahwa nyeri tersebut kalau khas untuk penyakit jantung koroner itu pada saat aktivitas, pada saat aktivitas berat seperti naik tangga itu biasanya makin berat. Dan biasanya pasien akan istirahat, diam sebentar, keluhannya akan hilang. Itu khas sekali untuk penyakit jantung koroner. Nah, yang repotnya kalau memang saat istirahat. Nah, ketika ada keluhan saat istirahat seperti ini, nah kalau dia tidak hilang lebih dari 10 menit, 20 menit, apalagi disertai berkeringat, nah itu suatu tanda adanya serangan atau yang kita sebut dengan infark miokard. Itu harus segera ke rumah sakit. Baik, Dok, pertanyaan saya sedikit saja sebelum saya ke penelpon. Apakah kemudian mereka merasakan hal seperti itu kebanyakan adalah orang yang obesitas? Pasien obesitas adalah salah satu faktor yang kita sebut dengan sindrom metabolik ya. Ya, obesitas itu tentunya tidak salah satu faktor yang meningkatkan kadar lemak tubuh kita, terjadi dislipidemia, dan tentu menyebabkan kapasitas fungsional aktivitas fisik kita juga jadi terganggu. Ya, sebaiknya kita agak diturunkan ya untuk obesitas ini, mulai dari lingkar perut maupun berat badannya. Oke, kita punya Pak Hendro, Dok, dari Pasuruan, telah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi Pak Hendro, langsung ke pertanyaan. Selamat pagi Pak siapa ya? Sama Pak Dokter, selamat pagi. Saya Pak Hendro dari Pasuruan. Ini saya mau tanya masalah jantung. Soalnya saya kan pernah cek up di treadmill. Waktu itu saya kan steroid. Nah, terus dokternya itu saya baru 3 menit suruh turun. Saya tanya kenapa dok? Katanya irama jantungnya nggak rata. Nah, saya tiap pagi itu treadmill selama 20 menit, 30 menit, saya itu tiap hari treadmill. Tapi tidak merasakan apa-apa saya. Cuma sekarang ini dok, saya itu kalau duduk terlalu lama, kaki di bawah, itu kayak ingin apakah itu jalan jantung? Oke, baik. Kami sudah tangkap pertanyaannya Pak Hendro. Dok, jadi untuk summarize sedikit ya, jadi Pak Hendro ini rajin olahraga tadi 20-30 menit treadmill setiap hari. Tetapi belakangan ini dia merasa pada saat duduk kaki itu merasa dingin kalau tidak salah tadi saya dengar. Apakah ini pertanda juga? Ya, untuk kaki dingin tidak khas untuk penyakit jantung ya. Jadi bagus sekali kalau 20-30 menit melakukan treadmill aktivitas, itu hal yang dianjurkan. Namun apabila terjadi keluhan saat treadmill, tentunya kita harus periksakan ke dokter jantung. Nah, sedangkan duduk, kaki dingin mungkin nggak terlalu. Tapi kalau kaki bengkak, nah itu harus dipastikan. Kadang-kadang bengkak di kaki, memang kita curigai ada kelemahan jantung yang kita sebut dengan gagal jantung yang kronik, atau ada kapasitas dari pembuluh darah vena yang kurang baik, ya, atau juga mungkin ada gangguan liver. Tapi semua ini harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan. Nah, kalau kaki dingin tanpa ada bengkak mungkin tidak terlalu khas untuk penyakit jantung. Oke, dengan kondisi sekarang dok, pembatasan aktivitas di luar ruangan, tidak semuanya memiliki treadmill di dalam rumah, terus juga stres yang menimpa, dan juga rumah sakit yang mungkin sekarang orang akan menjauhkan diri dari rumah sakit untuk memeriksakan diri. Apa hal yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit jantung? Ya, yang pertama nomor 1 buat penderita penyakit jantung dulu nih, karena justru penyakit jantung seperti PJK dan juga yang pernah dikatakan lemah jantung atau gagal jantung untuk tidak menyetop obat, gitu. Jadi kalau memang tidak bisa ke rumah sakit, maka bisa mendapatkan obat-obat melalui layanan-layanan online banyak ya. Nah, atau berkonsultasi dengan dokternya secara online untuk mendapatkan obat-obat rutin. Karena dampak kalau obat-obat rutinnya di stop tentunya akan meningkatkan baik resistensi vaskuler atau pembuluh darahnya makin mengisut dan dampaknya terjadi gagal jantung atau terjadi serangan berulang pada pasien yang pasca pemasangan ring misalkan. Sedangkan untuk yang sehat maka tetap dianjurkan ya berolahraga, kena sinar matahari, kemudian makan sayur, buah-buahan, ikan, hindari lemak, garam-garaman. Jadi kalau bisa situasi sekarang olahraga ya pagi-pagi
Kalau pagi-pagi kan biasanya jam 5 habis sholat subuh itu nggak ada, sedikit orang bisa di luar ruangan. Bisa keliling kampung, mungkin masker bisa dilepas ya kalau situasi sepi nggak ada orang. Namun kalau ada orang ya tentu harus standby dengan masker. Jadi tetap aktivitas minimal 30 menit. 30 menit minimal 2 kilo sampai 3 kilometer. Every day lebih baik. Paling Jalan sedikit atau lari? 3 kali seminggu. Ya, Jalan atau cepat lari? ya. Jalan cepat. Kalau oke. kecepat ya 3 kilometer dalam 30 menit. Berarti kecepatannya hampir 6 kilometer per jam. Ya, kira-kira segitulah kecepatan jalannya. Oke. Nah kalau sekarang kan Ya. terakhir dok, sekarang orang sudah punya jam smartwatch, sudah canggih-canggih gitu ya, bisa mengukur berapa heart rate yang kemudian paling optimal dan juga ideal dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi ada namanya target heart rate kita 220 dikurangin umur. Ya, 220 dikurangi umur kita. Apabila umurnya 70 tahun, ya berarti 220 kurang 70, jadi 150 maksimal. Itu adalah maksimal, jadi heart rate atau laju nadi maksimal yang yang dia dibolehkan. Nah, kalau untuk olahraga sebenarnya cukup 70-80% aja, nggak harus sampai 100% maksimal tadi. Misalkan maksimal 150, harusnya 150, ya cukup 130 kalau usia. Kalau masih muda bisa 180, ya jangan sampai 180, ya 170, 150 cukup. Betul. 70-80%. Iya, mencegah agar olahraga kita jangan sampai juga kebablasan gitu ya. Karena kita melihat banyak sekali serangan jantung pada saat setelah terjadi olahraga. Terima kasih Dr. Isman Firdaus. Terima kasih, sayang sekali waktu sudah habis. Nanti kita akan berbincang di lain kesempatan. Terima kasih dok telah bergabung bersama dengan saya. Kami akan segera kembali. Kami mempunyai informasi ekonomi dan bisnis dalam segmen Zona Bisnis setelah jeda komersial.